Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat semua pecinta channel Gus Baraja. Ketemu lagi dengan saya di sini. Semoga tidak bosan mendengarkan celotehan saya ya, karena insya Allah bermanfaat. Lawan saja dulu pikiranmu jika ngerasa penat, lawan saja terus pikiranmu ketika merasa hidup seakan kok semakin sulit ya. Kamu dengarkan video kali ini nih, ini akan membuka paradigmamu, ini akan membuat kamu sadar sesadar-sadarnya. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin informasikan sekaligus mengajak teman-teman semuanya yang merasa batinnya susah tenang, yang merasa punya kesedihan atau kekecewaan, yang merasa dihantui oleh perasaan sedih yang negatif, pokoknya kamu perlu healing. Dan saya ajak kamu untuk mengikuti seminar healing atau seminar terapi luka batin ya, yang saya adakan tanggal 9 Juni secara online ya. Terapi, sekali lagi, terapi bawah sadar secara online. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni, infaknya seikhlasnya sebahagianya. Ukuran bahagiamu kamu yang tentukan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya adakan juga seminar offline dengan konsep bootcamp 3 hari 2 malam bersama saya dengan tema spiritual abundance bootcamp, menciptakan keberlimpahan dengan jalur spiritual atau jalur langit ya. 3 hari 2 malam di bulan ini juga, tanggal 16, 17, 18 Juni ya. Bawah sadar akan diobrak-abrik di sana sampai benar-benar kamu sadar dan kamu benar-benar tahu akan dirimu yang ternyata Allah ciptakan memang untuk bahagia, berlimpah, kaya raya. Segera daftarkan diri kamu untuk mendapatkan program tersebut, dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mas Roni. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, saya ingin sharing saja sekarang ya, ngobrol, dan semoga obrolan ini membuat kamu sadar sesadar-sadarnya. Video sebelum ini membahas tentang hukum tarik menarik sebenarnya ya, membahas tentang pikiran adalah doa. Tapi saya jelaskan detail di sana mengapa disebut pikiran adalah doa. Pikiran yang mana yang dimaksud? Saya sudah bahas di video sebelumnya dan insya Allah ini lanjutannya. Nah, sekarang kita akan bicara isi dari pikiran tersebut. Mengapa menjadi doa? Ya, salah satunya saya bahas sesuatu yang sangat penting, yang sangat fatal sebenarnya. Kalau komponen-komponen yang lainnya mungkin hanya bisa kita sebut sebagai pendukung ya, baik atau buruknya kita di masa yang akan datang. Tapi yang kali ini satu hal yang tidak bisa kita elakkan, yaitu ketika kita menyimpan perasaan sedih, perasaan kecewa, benci, iri, dan lain sebagainya ya, itu semua adalah luka di dalam diri kita ya, lebih pedih daripada luka di fisik kita ya, namanya adalah luka batin. Nah, kalau semua itu ada dalam perasaan kita, di dalam jiwa kita, maka hidup kita akan terus ketemu yang negatif, akan terus ketemu yang mengecewakan, akan terus membuat kita semakin sedih. Ya, sebenarnya kalian merasakan itu kok. Ya, kita buka realitanya ya. Saya akan bicara secara realita, secara nyata, dan mungkin sebagian orang akan merasakan apa yang saya sampaikan ini. Ada nggak salah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya yang sekarang mendengarkan punya masa lalu yang tidak baik, kecewa, konflik yang dibangun dengan orang terdekat, namun konflik tersebut masih membekas dan masih meninggalkan rasa dalam perasaan. Anehnya, ketika itu dianggap semua sudah berlalu, jalani hidup baru, ternyata hidup baru pun ketika dirasakan nggak jauh-jauh beda tuh. Katakanlah contoh ini, konflik dengan pasangan atau mantan pasanganmu. Namanya konflik, apalagi dengan orang yang pernah kita cintai, itu membekas. Dan kekecewaan itu sangat-sangat jelas dalam perasaan kita. Nah, walaupun itu sudah berlangsung lama ya, tapi
kalau perasaan kecewanya masih ada sampai sekarang, dan ketika kamu mengulang satu kejadian menjalin hubungan dengan orang lain, biasanya orang lain tersebut atau pasangan barumu itu bedanya cuma tipis banget, dikit banget perbedaannya dengan orang yang pernah menyakitimu. Atau mungkin luka batin bisnis. Luka batin bisnis adalah kegagalan yang pernah kamu alami di masa lalumu dalam bisnis, itu masih kamu rasakan. Kekecewaannya, kegagalannya masih banget berasa. Walaupun itu sudah berlangsung lama, berlalu lama, bertahun-tahun bahkan. Lalu tiba-tiba kamu berbisnis kembali, apapun bentuk bisnisnya. Bahkan beda bisnisnya dengan bisnis yang sebelumnya. Karena mungkin kamu kapok atau trauma dengan bisnis yang sebelumnya, sehingga bangun bisnis baru dengan dagangan yang baru pula. Alhasil, anehnya, ini bahasa saya, anehnya kegagalan itu terjadi lagi. Kenapa kira-kira? Apakah tebakan saya benar? Ini sebenarnya bukan nebak, ini rumus hidup teman-teman. Yang sebenarnya kalau kamu mengalami atau merasakan apa yang saya sampaikan tadi, ya itu akan terus berulang. Semua manusia itu sebenarnya kalau dia ditanya, gagal tuh kalau bisa satu kali saja. Jangan berkali-kali. Itu impian semua manusia. Kalau broken heart, sakit hati, sekali aja. Jangan berkali-kali, itu kan harapan kita. Tapi kenapa realitanya hari ini malah berulang dan berulang? Kesialan apapun bentuknya. Ya karena memang kita belum damai. Kalau dalam hal bisnis, belum rela, belum let go, belum lepas, belum mengikhlaskan kegagalan yang sebelumnya. Dampaknya adalah kegagalan itu datang kembali. Kenapa? Ya, mengacu ke penjelasan saya di video sebelumnya, energi buruk itu hanya akan menarik keburukan pula. Energi buruk akan menarik kesialan lagi. Tapi kalau kita sudah lepas, sudah let go, sudah memaafkan, sudah lepas, sudah ikhlas tentang kegagalan di masa lalu, otomatis vibrasinya kan beda, energinya beda, sehingga energi yang beda itulah akan menarik kejadian yang berbeda dengan masa waktu atau masa lalu atau waktu sebelumnya atau kejadian sebelumnya maksud saya. Sederhana kan penjelasannya. Nah sama halnya ketika kamu pernah merasakan percintaan yang buruk yang tadi saya contohkan itu. Kalau kamu bisa melepaskan itu semuanya, tidak lagi membenci, tidak lagi kecewa, tidak lagi menyesal, insya Allah energinya baik. Ya, energinya baik, dan energi yang baik itu akan mendatangkan kebaikan pula. Semakin jelas di sini, semakin mengena di perasaan. Lalu pertanyaannya, dari sekian contoh yang bagus Baraja sampaikan, lantas apa solusinya, kan begitu? Ya kalau misalkan kita masih menyimpan kekecewaan, belum ikhlas dan lain-lain, solusinya cuma satu, memaafkan dan mengikhlaskan. Memaafkan itu kata kerja. Ya. Mengikhlaskan itu dimulai dari perasaan. Tak terikat. Melepaskan. Seperti layaknya kamu melepaskan hewan peliharaanmu. Tidak kamu kurung lagi. Ketika kamu lepaskan, ya sudah. Dia akan berjalan sebagaimana mestinya. Tapi kalau perasaan kecewa itu masih ada dalam perasaan kita, ya akan seterusnya seperti ini. Akan seterusnya kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Itu memaafkan. Nah, sekarang saya artikan atau saya coba berikan definisi sederhana dari memaafkan itu apa. Memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu boleh mengingat. Namun ketika mengingat satu kejadian di dalam imajinasi atau di dalam bayanganmu, itu kamu sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Ya. Tapi kalau masih merasakan sesuatu atau kekecewaan itu, rasa sedih masih kamu rasakan, kecewa, marah masih kamu rasakan, berarti kamu belum benar-benar memaafkan. Jadi maaf itu bukan perkara apa yang kita ucapkan,
Jadi memaafkan orang yang pernah menyakiti kita itu tidak selesai. Ya oke, saya maafkan kamu. Tapi ukuran memaafkan itu yang sebenar-benarnya memaafkan itu ada dalam perasaan kamu. Saya juga pernah kecewa loh teman-teman. Jadi saya tahu persis bagaimana perasaan seseorang ketika sedang dalam keadaan kekecewaan. Ya pasti dengan orang-orang terdekat kita. Bayangkan, saya butuh waktu 8 bulan untuk benar-benar memastikan perasaan saya itu udah nggak menyimpan kecewa, udah nggak menyimpan benci. 8 bulan. Dan dalam 8 bulan itu saya kerap bereksperimen untuk diri saya. Saya melatih ingatan saya ingat satu kejadian yang menurut saya saat kejadian itu menyakitkan banget. Tapi ternyata setelah saya selalu melatih perasaan saya dalam mempraktekkan ilmu maaf, ya saya hitung 8 bulan sampai 9 bulan, alhasil saya tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak ada kebencian. Bahkan saya memaklumi, bahkan saya bersyukur. Saya bersyukur pernah disakiti orang. Saya bersyukur. Karena saya tahu Allah siapkan sesuatu yang indah untuk saya. Dan saya rasakan sekarang, indah banget. Indah banget. Bahkan saya sangat berterima kasih ke Allah sudah diberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Dan saya bersyukur saya pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan hati. Saya bersyukur pernah disakiti, sehingga saya harus mengambil keputusan untuk berpisah gitu. Karena hari ini saya dihadiahkan pasangan yang sangat luar biasa dan diberikan rezeki yang sangat luar biasa oleh Allah. Ternyata poinnya adalah memaafkan teman-teman. Memaafkan, damai, kemudian meningkatkan vibrasi yang positif. Dan ketika kita sudah damai, kita sudah lepas, baru kita bisa raih sesuatu yang baru. Baru kita bisa dapatkan sesuatu yang kita inginkan, apapun itu bentuknya. Ternyata luka batin itu adalah sesuatu yang paling utama yang harus kita bereskan. Kalau luka batin belum beres, ya saya kembalikan kepada Anda. Silahkan Anda ikhtiar dengan cara Anda. Silahkan. Tapi jangan sekali-sekali salahkan Tuhan ketika nasib seakan-akan yang terlihat adalah nasib yang buruk. Ya, karena memaafkan itu adalah perintah Allah. Wal afina, itu perintah Allah. Memaafkan. Tidak hanya memaafkan eksternal, tapi juga memaafkan diri sendiri. Tidak lagi ada penyesalan. Makanya kalimat kampung saya adalah merdekalah dari semua kejadian di masa lalumu. Merdekalah dan tidak lagi terbelenggu oleh itu semuanya. Karena masa depanmu itu terlalu mahal untuk kamu tukar dengan masa lalumu. Sekali lagi saya sampaikan ke Anda semuanya, masa depanmu itu jauh lebih mahal dibandingkan masa lalumu. Jangan kau tukar masa depanmu dengan masa lalumu. Karena masa depan masih bisa kamu raih, masa lalu tak bisa kau perbaiki. Tapi masa lalumu bisa kau lepaskan, bisa kau terima, bisa kita damaikan, kita maafkan. Hadiahnya sangat-sangat luar biasa dari Allah. Jujur saya sebenarnya baru sadar beberapa tahun ini, ternyata memaafkan itu lebih penting daripada apapun. Dan memaafkan si fulan, mereka yang pernah menyakiti kita, itu bukan untuk mereka, tapi untuk betapa pentingnya bahagia kita di masa yang akan datang. Untuk kamu yang merasa tiba-tiba setelah mendengarkan saya menjelaskan seperti ini, ingin terapi, ingin penyembuhan, coba deh. Kita nggak ada yang tahu ya obat itu datang dari mana, kita nggak ada yang tahu keajaiban itu datang dari mana. Coba kamu ikuti seminar yang saya adakan di tanggal 9. Infaknya juga cuma sebahagianya kok ya. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Al-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.